Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ditanya siapa musuh bebuyutan Islam pada zaman Rasulullah, nama yang segera muncul biasanya adalah Abu Jahal. Ia disebut-sebut sebagai Firaunnya umat di masa dakwah Islam pertama. Namun, sebetulnya ada yang level permusuhannya terhadap Islam melebihi Abu Jahal, yakni putranya, Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal telah mengubur dirinya dalam pasir-pasir kekafiran, padahal jika dia menghendaki, dia dapat menghidupkan dirinya itu dengan menggunakan cahaya iman. Karena itulah, ia berhak untuk mendapatkan laknat Allah daripada keridaannya. Abu Jahal hidup di Makkah sebagai musuh Allah dan Rasul-Nya. Ia selalu berusaha membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat sejumlah ayat atau tanda kekuasaan Allah dan sejumlah mukjizat, tetapi mata hatinya telah lebih dulu buta sebelum mata kepalanya. Karenanya, ia pun menjadi seperti setan yang sangat pembangkang. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya merasakan gangguan dan pengingkarannya. Akan tetapi, suatu hari beliau berharap dia masuk Islam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah mengabulkan doa Rasulullah ini sehingga orang yang paling baik di antara kedua itu adalah Umar bin Khattab yang pada akhirnya masuk Islam. Sedangkan orang yang paling jahat di antara keduanya adalah Abu Jahal, yang senantiasa memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, Abu Jahal adalah pengatur siasat perang Badar bagi musuh Islam. Ia berkeinginan memberikan pelajaran bagi umat Islam, akan tetapi ia telah tertipu setannya, bahwa ia akan mengalahkan Nabi dan para sahabatnya. Tiba-tiba ia mati terbunuh berlumuran darah dan sebelum mati ia sempat berkata, "Bagi siapakah kemenangan hari ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Bagi Allah dan Rasul-Nya." Mendengar itu, Abu Jahal mencela kaum muslimin dan bertambah kafir. Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Firaun umat ini lebih parah daripada Firaun Musa." Memang benar, Firaun di zaman Nabi Musa alaihissalam beriman saat akan meninggal dunia, meskipun Allah tidak menerimanya. Adapun Firaun Arab ini mati dalam keadaan kafir dan mencela Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi yang buruk penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan Nabi-Nya, tumbuh seorang remaja yang bernama Ikrimah. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan seorang penunggang kuda yang mahir. Ia memusuhi Rasulullah hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci beliau. Oleh sebab itu, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah lebih keras lagi dan menganiaya para sahabat lebih kejam dan bengis untuk menyenangkan hati ayahnya. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Kalau dulu ia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, kini ia memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya. Dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Para pasukan kafir ini menjadi bersemangat. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan oleh setan dan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, Ikrimah meletakkan di depan matanya peristiwa tewasnya sang ayah di tangan kaum muslimin pada perang Badar. Sampai akhirnya peperangan berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan kafir, tetapi kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna. Sebab, mereka takut serangan kaum muslimin sehingga mereka lari menuju kota Mekah. Ketika perang Khandaq meletus, kaum musyrikin Quraisy menapung kota Madinah selama beberapa hari. Ikrimah bin Abu Jahal tak sabar dengan penepungan yang membosankan itu, lalu ia nekat menyerbu benteng kaum muslimin. Akan tetapi, mereka tercengang ketika melihat parit besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit ini membuat senjata-senjata di tangan mereka tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Usahanya sia-sia bahkan merugikannya hingga ia lari terbirit-birit di bawah hujan panah kaum muslimin. Ketika Fatu Makkah, ataupun penaklukan kota Mekah, kaum kafir Quraisy memutuskan tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin masuk ke kota Makkah. Tapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Mereka menyerang pasukan besar kaum muslimin, namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Walid. Ikrimah berhasil dipukul mundur hingga lari keluar kota Makkah untuk menyelamatkan diri. Ia sedang berusaha menuju Yaman dengan mengendarai kapal. Ikrimah bin Abu Jahal pun resmi menjadi buron dalam konteks momen Fatu Makkah ataupun pembebasan kota Makkah yang menjadi puncak kekuasaan Islam zaman itu. Situasi tersebut tak hanya kian memojokkan dirinya, tapi juga membuat keluarga Ikrimah sangat cemas. Istrinya,
yaitu Ummu Hakim binti Al-Haris bin Hashim, yang sudah masuk Islam lebih dulu, betul-betul khawatir memikirkan nasib sang suami yang bisa terbunuh di mana saja dan kapan saja karena status buronan hukuman mati. Dalam kondisi genting itu, Ummu Hakim memberanikan diri berangkat ke Bukit Safa bersama penduduk Makkah lain yang sudah masuk Islam. Di sana, ia menghadap Rasulullah dan memohon grasi atau penampunan atas kesalahan suaminya selama ini. Ummu Hakim berharap Ikrimah dapat kembali ke Mekah dalam kondisi aman sebagaimana Safwan bin Umayyah. Konteks Ikrimah sebenarnya berbeda dari Safwan, sebab Ikrimah bukan saja terkenal bengis menganiaya umat Islam, tapi juga masih terus melakukan perlawanan meskipun sudah Fatu Makkah. Rasulullah menjamin keamanan seluruh warga, termasuk yang semula memusuhinya, kecuali bagi mereka yang masih hendak memberontak. Maka, status sebagai buron ataupun orang yang dicari disematkan kepada Ikrimah. Ikrimah telah kabur menuju Yaman karena takut dibunuh. "Wahai Rasulullah, mohon kiranya engkau jamin keamanannya," pinta Ummu Hakim. Dengan ringan, Nabi menjawab, "Dia aman." Rasulullah tidak menyinggung soal darah Ikrimah yang halal karena jadi buronan hukuman mati, tidak pula membahas masa lalu Ikrimah yang membunuh dan menganiaya umat Islam. Beliau menatap ke depan, melihat sebuah perubahan keadaan yang lebih baik bakal datang. Berbekal jaminan keamanan Nabi itu, Ummu Hakim menempuh perjalanan panjang mencari suaminya. Hingga di ujung pantai Laut Merah, ia menyaksikan suaminya sedang mencoba menaiki kapal yang menuju Yaman. Ikrimah tampak berdebat dengan nahoda yang ternyata adalah seorang muslim. Ikrimah berkata kepada nahoda kapal, "Bawalah aku sampai ke Yaman, dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan." Nahoda kapal berkata, "Tidak, kecuali kamu ikhlas." "Bagaimana cara berikhlas?" tanya Ikrimah. "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah," jawab nahoda. "Justru aku melarikan diri karena menghindari itu," sahut Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ia berputar dan kaget karena di depannya terdapat istrinya. Istrinya berkata, "Aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling santun, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah meminta perlindungan dan keamanan untukmu darinya. Beliau telah menjamin keamananmu, maka janganlah kamu membinasakan dirimu sendiri. Kembalilah karena sesungguhnya kamu akan aman." Jika dia mati, Ikrimah kala itu betul-betul dalam kondisi terdesak. Pelariannya dapat dipastikan tak akan mulus karena umat Islam sudah ada di mana-mana, termasuk Yaman yang dihuni oleh komunitas besar umat Muslim. Satu-satunya jalan terbaik adalah tidak memusuhi Nabi. Sementara itu, di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara para sahabatnya sambil bersabda, "Sesungguhnya Ikrimah bin Abu Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka, janganlah kamu mencela ayahnya karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati." Ikrimah pun datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Selamat datang pengendara yang berhijrah." Beliau berdiri kepadanya, meluaskan kain untuknya, dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan. Ikrimah berkata, "Aku mendengar bahwa engkau telah menjamin keamananku, wahai Muhammad." "Iya, sungguh kamu aman," jawab Rasulullah. "Untuk apa kamu mengajakku?" tanya Ikrimah. "Untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, melaksanakan salat, membayar zakat, menunaikan puasa, dan berhaji di Baitullah," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah berkata, "Demi Allah, engkau tidak mengajakku kecuali kepada kebenaran, dan engkau tidak memerintahkanku kecuali kepada kebaikan." Ikrimah mengulur tangannya dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ikrimah berkata, "Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk menampuniku atas setiap permusuhanku terhadapmu, setiap jejak langkahku, setiap kesempatan aku bertemu denganmu, dan setiap perkataan yang aku ucapkan di hadapanmu atau tidak di hadapanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Ikrimah, "Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku, setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang diucapkan guna merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku maupun tidak di hadapanku." Ikrimah berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengeluarkan satu harta pun yang telah aku gunakan untuk memusuhimu, kecuali aku juga menginfakkan harta yang sama di jalan Allah." Sejak itu,
Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu, Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Pada saat perang Yarmuk meletus dengan hebatnya dan pasukan Romawi hampir mengalahkan pasukan Islam, maka singa buas Ikrimah pun bangkit dan berkata, "Minggirlah, wahai Khalid bin Walid, biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku lakukan. Dulu aku memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sekarang aku akan lari dari pasukan Romawi? Demi Allah, tidak, selamanya tidak akan terjadi." Ikrimah berteriak, "Siapa yang akan membayatku untuk mati?" Pamannya, yaitu Harits bin Hisham, dan juga Dirar bin Al-Aswar berdiri untuk membayatnya. Ikut bersama mereka 400 pasukan muslim. Mereka memasuki arena peperangan hingga mereka dapat mengalahkan pasukan Romawi, dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun selesai. Ikrimah tergeletak terkena 70 tikaman di dadanya. Sedangkan di sampingnya adalah Al-Harits bin Hisham dan Ayasi bin Abi Rabiah. Al-Harits memanggil-manggil meminta air, namun ia melihat Ikrimah sangat kehausan, maka ia berkata, "Berikanlah air kepada Ikrimah." Ikrimah melihat Ayasi bin Abi Rabiah juga sangat kehausan, lalu ia berkata, "Berikanlah air kepada Ayasi." Ketika hampir diberikan, Ayasi sudah tidak bernyawa. Para pemberi air dengan cepat menuju Ikrimah dan Al-Harits, namun keduanya pun telah syahid. Demikianlah Allah membalikkan hati seseorang. Orang yang paling membenci Islam berbalik arah menjadi orang yang paling mencintainya lewat samudera maaf dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.